hanya guru, walaupun beliau masih PPA, beliau adalah guru saya. Ya, pelan-pelan sama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sini Ibu ingin tahu dulu. Apa kabar semuanya? Baik. Masih semangat? Baik. Udah jajan tadi? Udah. Ada yang belum? Ada. Apa bisa jajan? Mulai dari sekolah. Kita punya? Bagus. Oke, baik. Jadi karena udah jajan semua, berarti udah semangat lagi. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita ingin tahu nih, udah siap untuk mulai belajar? Udah siap untuk kita memasuki materi hari ini? Sudah. Oke, bagus. Baik, terus dulu untuk kita Nah, jadi sebelum kita mulai pada pokok kita hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa. Sebenarnya yang boleh tahu siapa ketua kelasnya? Tuan. Bagaimana? Pada Bang Tuan, coba dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fahma wal ilmal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kalian udah pada kenal belum sama Ibu? Ya. Tidak. Ada tahu nama Ibu siapa? Ya. Ada tahu semua? Ada yang belum tahu? Ada. Berarti ada sebagian yang sudah kenal sama Ibu, ada juga sebagian yang belum kenal. Nah, di sini alangkah baiknya jika Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nanti saat kita belajar, maka tidak ada canggung untuk kita saling berbagi pendapat dan pengalaman kita masing-masing. Perkenalkan, nama Ibu Tarsya. Kalian bisa panggil Ibu dengan aslinya Tari atau Ibu Tarsya. Ibu berasal dari Ibu. Nah, Ibu di sini merupakan sebagai mahasiswa magang atau lebih dikenal dengan mahasiswa PPL dari Universitas Syekh Kuala dari program studi bimbingan dan konseling. Atau setia? Ibu. Jadi kalian juga udah kenal dengan Ibu, juga udah kenal dengan kalian karena tadi sudah Ibu absen. Nah, sekarang seperti yang dibilang oleh Ibu tadi, bahwasanya setiap bulan kalian akan sering berjumpa ataupun setiap bulannya kalian akan mendapatkan sebuah materi dari BK. Nah, pada hari ini kalian akan mendapatkan sebuah materi dari Ibu, yaitu dengan materi manajemen waktu. Ada yang pernah dengar apa itu manajemen waktu? Belum. Manajemen waktu, ada yang tahu apa itu manajemen waktu? Nah, jadi hari ini kita belajar terkait dengan manajemen waktu. Kalau ada yang masih ingat, bulan lalu kita kan sudah masuk juga dengan seperti ini, tapi berbeda dulu bukan dengan ini. Materi di bulan lalu itu terkait dengan meningkatkan prestasi pelajar. Oke, pada hari ini kita bahas terkait dengan manajemen waktu. Karena sangat perlu untuk anak-anak itu ketahui, kalian sudah berada di kelas 12, sebentar lagi akan terus dari sekolah ini. Jadi, mulai dari sekarang kalian harus pandai-pandai mengatur waktu kalian, mengelola waktu kalian untuk hal-hal baik, dan juga bagaimana cara kalian mengelola waktu kalian antara belajar dan bermain, sehingga tidak ada yang membuat kalian stres, sehingga kalian bingung, ini aku mau belajar loh, tapi aku juga mau main. Nah, kalau kalian tidak bisa mengatur waktu kalian, maka kalian akan terus berhasil. Maka dari itu, penting untuk kalian saling mengenal terkait dengan manajemen waktu. Nah, di dalam tahap kita belajar ini juga ada beberapa tahap yang akan kita laksanakan nantinya. Yaitu yang pertama, waktu. Waktu yang akan kita jalankan sebanyak
hingga akhir itu akan lihat siswa mana yang berani menampakkan dirinya, yang sudah lebih percaya diri, yang berani menyimpulkan, berani berbagi pendapat. Itu akan nilai melalui evaluasi proses. Kamu ingat, itu tidak ada hubungannya dengan nilai akademik. Jadi kan itu sama. Tapi kalau kalian berani untuk mengungkapkan diri kalian, aku ini bisa loh, itu lebih baik lagi, ya. Di dalam evaluasi hasil itu yang mesti kalian. Nah, kalian di situ akan ada Tuhan untuk kalian isi sesuai dengan petunjuk yang ada di kertas nanti tersebut. Nah, situ kalian isi sesuai yang kalian rasakan pada hari ini. Dan yang terakhir yaitu ibu akan setelah kita belajar semuanya, ibu akan bertanya kepada kalian terkait perasaan yang sudah kalian alami selama proses belajar pada hari ini. Oke, bagaimana sudah mengerti? Ya, setelah pada pengakhiran nanti tentang redaksi, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Oke, oke baik. Nah, karena ini juga sudah jam menuju siang, pasti fokus dari anak-anak sudah mulai berkurang. Nah, sebelum kita lanjut pada materi kita terkait dengan ini, ibu di sini ingin mengajak anak-anak untuk bermain game terlebih dahulu. Gunanya bermain game adalah untuk meningkatkan kefokusan anak-anak sekalian. Nah, di sini kita berbentuk menjadi 5 kelompok. Nah, coba kita bagi kelompok. Mau ibu yang pilihkan atau kalian sendiri yang pilih? Nah, kalau ibu yang pilih, biar adil, kita berhitung saja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ulangannya 1, 2, 3, 4. Mulai dari apa yang paling ujung. Coba perhatiannya semua, pulpennya ditaruh di atas meja. Letakkan pulpen di atas meja. Semuanya menghadap ke pulpen tersebut. Instruksinya, kalau ibu bilang sakit, maka kalian pegang lutut. Kalau ibu bilang lebar, maka lebarkan tangan. Tapi kalau ibu bilang tangkap, maka siapapun yang lebih cepat, yang fokus, dia yang akan mendapatkan benar.
bagaimana ke depannya, ataupun kalian dapat mengatur tindakan yang akan kalian lakukan ke depannya harus kemana. Apalagi sekarang kalian sudah berada di kelas 12. Sangat penting nih untuk anak-anak mempersiapkan diri kalian. Saya ke depannya saya ingin kuliah di jurusan apa. Jika kalian sudah bisa mengatur waktu kalian dari mulai sekarang, di saat nanti ada pemilihan ataupun sudah dibuka daftar kuliah, kalian tidak bingung lagi saya harus masuk di jurusan mana. Karena di saat kalian ketika kalian memikirkan kalian nantinya akan masuk kemana, itu akan mengurangi waktu kalian, dan itu yang penting kalian, bukan orang lain. Nah, seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita belajar tentang pribadi kita. Nah, jadi anak-anak semuanya, kalian sangat penting nih, mulai dari sekarang, coba pikirkan diri kalian, pikirkan bagaimana cara kalian untuk mengelola waktu kalian dengan baik, agar kalian bisa mengatur dengan keinginan sesuai dengan harapan yang kalian butuhkan. Dari saatnya, seperti sekarang kan nantinya kelas 3, nantinya akan ada yang namanya ujian UTBK. Nah, persiapkan diri kalian dari sejak ini. Persiapkan diri kalian dari sekarang terkait dengan materi-materi yang akan diberikan saat UTBK nanti. Nah, jangan di situ mau ujian, di situ kalian belajar. Mungkin bisa kalian ingat, tapi itu akan kesusahan karena materi yang diberikan itu bukan sedikit, nah, tapi sangat banyak. Maka dari itu perlu dari sekarang untuk kalian kuasai bagaimana cara kalian mengelola waktu kalian dengan baik agar nantinya tidak terlambat. Nah, sepertinya ada juga yang sering terlambat ke sekolah. Di sini ada yang sering terlambat ke sekolah? Ada. Kendalanya kenapa? Telat bangun. Nah, telat bangun itu karena apa? Begadang. Nah, bisa karena apa? Ya, karena waktu betul, karena waktu. Karena di saat begadang, dia lupa dengan waktu seorang siswa tidur. Kita sebagai seorang siswa, seorang pelajar, tidur kita itu tidak lebih dari jam 10. Karena kita harus belajar juga sampai jam 10. Itu udah tutup buku kita, tutup HP kita, dan akhirnya kita tidur. Karena kalau kita tidur cukup, maka di pagi hari kita juga akan semangat dalam belajar. Oke? Yang perlu ditanyakan? Paham? Oke, selanjutnya ada yang bisa baca? Siapa di sini yang bantu ibu untuk membacakan? Satu orang di sini coba beranikan diri untuk angkat tangan. Coba, Lara. Kamu apa manfaat dari manajemen waktu? Ya, betul. Ada yang tahu di sini apa menurut kalian jika kalian memanajemenkan waktu kalian? Bermanfaat. Kan betul seperti apa yang dibilang oleh Naina tadi. Bahwasanya dengan kita memanajemenkan waktu kita, apa tadi Naina? Ya, bermanfaat untuk masa depan kita. Bukan hanya sekarang manfaatnya, tapi untuk masa depan. Dan sekarang juga bermanfaat, kedepannya juga akan lebih bermanfaat. Nah, di sini Ibu akan memperluas wawasan terkait dengan apa manfaat dari manajemen waktu. Yang pertama, dari kita memanajemenkan waktu kita, maka kita dapat meningkatkan kedisiplinan diri kita. Kenapa kita bisa dapat meningkatkan kedisiplinan diri kita jika kita memanajemenkan waktu kita? Manajemen waktu kita bisa disiplin, jadi terbiasa bahkan terbawa untuk masa depan. Oke, luar biasa. Saudara dulu semuanya. Yang lain? Yang bisa menjawab? Ya, anak sekalian, manfaat dari manajemen waktu itu dapat mendisiplinkan diri kita. Benar apa yang bilang Naina, dengan kita membiasakan diri kita untuk disiplin, maka kita akan membiasakan diri kita untuk disiplin sampai nantinya dan kita akan selesai. Bukan anak-anak semuanya, sukses itu tidak dimulai dari hal besar, namun dimulai dari hal kecil. Mulai dari kita disiplin, mulai dari kita bisa mengatur waktu dengan hal itu akan membuat kita lebih akrab dengan diri kita sendiri, sehingga bukan orang lain lagi yang menilai diri kita, tapi kita bisa mengelola diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan kita tahu bahwasanya bagaimana cara mengatur waktu untuk diri kita sendiri. Nah, tahu untuk diri kita sendiri, waktu untuk kita dengan orang lain, waktu dengan orang tua, dan waktu dengan teman-teman, sehingga proses belajar kita tidak akan terganggu. Yang kedua yaitu mengurangi stres. Nah, kenapa dapat mengurangi stres? Oke, betul. Mengurangi stres, seperti yang dijawab oleh Zahra tadi, dengan kita mengelola waktu kita dapat mengatur bagaimana cara kita seperti yang bilang tadi, mengatur waktu kita untuk diri sendiri, untuk orang tua, dan untuk teman-teman lainnya. Sehingga ada sepertinya kan kita ini seperti seorang siswa, pasti banyak tugas-tugas, bukan hanya satu guru yang memberikan kita tugas, namun ada dari guru lain. Nah, dengan kita dapat mengelola waktu dengan baik, maka kita tidak akan stres. Kalau kita tahu hari ini saya harus mengerjakan tugas apa, dan malam ini saya harus mengerjakan tugas apa. Nah, dari itu kendala stres yang ada dari kita tidak akan terjadi. Nah, karena apa? Karena kita sudah bisa mengatur waktu kita dengan baik, sehingga kita tidak lagi bingung. Bagaimana ya? Saya besok harus gimana ya? Nah, kita tidak akan bingung lagi karena diri kita sudah mampu memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk kita menguasai hari-hari besok selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu
semuanya mengatur waktu untuk diri kalian masing-masing. Di sini bukan untuk orang lain, tapi berfokus untuk diri kalian masing-masing. Oke, selanjutnya. Kesalahan sebenarnya dalam manajemen waktu. Ada yang bisa bantu ibu bacakan? Siapa? Siapa? Kesalahan seperti dalam manajemen waktu. Pertama, terlalu banyak kegiatan sehingga lupa mana yang harus diutamakan. Kedua, tidak ambil target sehingga lupa dan tugas harus dikerjakan. Yang ketiga, malas bangun awal dan bekerja secara multitasking atau mengerjakan tugas dalam waktu yang bersamaan dan harapan cepat selesai. Terakhir, tidak memberi tugas sehingga tidak Nah, jadi anak-anak perlu kalian ingat kesalahan tersebut perlu kalian hindari dalam diri kalian. Karena hal-hal tersebut jika terselenggarakan dalam diri kalian, itu akan menghambat diri kalian sendiri. Seperti terlalu banyak kegiatan sehingga lupa mana yang harus diutamakan. Kita lupa, anak-anak lupa terhadap kegiatan yang memang harus diutamakan. Seperti kita ada seorang pelajar, anak-anak perlu belajar dia karena ini untuk masa depan. Namun kalian lupa untuk hal yang harus diutamakan. Kalian sibuk bermain, sibuk jalan-jalan, sehingga kewajiban yang harus diutamakan terlupakan. Nah, ini harus dihindari karena ini merupakan hal yang amat buruk untuk kehidupan ataupun untuk masa depan kalian di depan. Lanjut. Ibu. Ada yang bisa bantu ibu untuk bacakan? Oke, siapa? Di tangannya? Nina? Silakan. cara apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktumu? Ya, coba kalian pikirkan setiap diri kalian. Hal apa yang sudah kalian lakukan untuk bisa meningkatkan kemampuan manajemen waktu kalian? Ya, sekarang. Ya, betul. Selain itu, ya, betul. Bagi waktu. Nah, jadi anak-anak semuanya, cara apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktu? Nah, karena di sini kalian juga masih bingung ya terkait dengan apa manajemen waktu. Di sini akan ibu berikan cara atau tips bagaimana kalian bisa memanajemenkan waktu kalian. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi penyebab dari keterlambatan yang sering terulang. Misalnya nih, yang sering terlambat ke sekolah, jalan yang jauh-jauh. Nah, di situ kalian jangan merasa senang dengan keterlambatan yang sudah sering kalian lakukan, tetapi kalian harus pikir, harus ada rasa kesalahan dalam diri kalian. Pikir, kenapa ya saya terlambat setiap harinya? Nah, kalau kalian tidak sadar-sadar, maka hal itu akan terus berulang sampai kapan-kapan. Nah, kalian mau setiap harinya lulus dari SMA ini dikenal kalian bukan dari hal baik, tapi dari hal yang tidak baik. Dia itu loh yang sering terlambat dulu. Kalian mau seperti itu? Iya, makanya jika sudah pernah terlambat, coba pikirkan bagaimana cara saya ataupun hal apa yang harus saya hindari agar saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Kalian paham dengan apa yang ibu jelaskan? Ada yang ingin ditanyakan? Udah, kita paham semua? Paham. Oke, baik. Karena di sini sudah paham semua. Ada yang perlu ditanyakan? Ada. Kita paham semua? Kalau udah paham semua, seperti janji kita tadi, selanjutnya kita akan bagikan kelompok. Nah, di sini kita akan buat 3 kelompok. Oke, baik. Yang silakan dulu. Yang dapat 1 duduknya di sini semua. Yang dapat 2 di sini, dan yang dapat 3 di sana. Mohon perhatian ke depan dulu. Nah, setiap kelompok akan dibagikan LKPD. Nah, LKPD ini berupa lembar kerja peserta didik. Orang bantu ibu untuk melanjutkan LKPD ini. Sudah Bu, sudah siap? Oke, baik. Perwakilan dari kelompok 1. Siapa yang mau untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Salah satu perwakilan saja. Ada? Baik, kita mulai berkabung. Waalaikumsalam.
Tadi sudah kita bagi kelompoknya dan sudah dibagikan yang materinya. Di sini ibu ingin minimal 2 orang deh yang bisa mengumpulkan hasil dari materi yang sudah kita bagikan hari ini, mulai dari penjelasan dari ibu, hasil diskusi dan dari hasil pendapat kita masing-masing. Ada yang berani untuk mengumpulkan? Oke, siapa duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu ialah di mana kondisi kita membagi waktu dan dapat mengelola waktu tersebut. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, membuat kita lebih disiplin. Yang kedua, mengurangi stres. Nah, hal ini sangat penting karena akan berdampak pada masa yang akan datang serta menambah nilai positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang dibilang oleh teman-teman tadi, bahwasanya apapun yang kita kelola dari sejak ini terkait dengan waktu kita itu akan membahas dan itu akan berdampak di saat kita sudah dewasa nanti. Seperti yang dibilang tadi, ibu akan membagikan LKPA evaluasi hasil. Nah, di mana evaluasi hasil ini diisi oleh setiap orang per individu. Nah, di sini ada yang namanya evaluasi hasil. Di sini nanti kalian isi nama, kelas, dan kita tanggal pada hari ini. Setelah itu, kalian harus membaca ataupun terlebih dahulu membaca poin-poin yang ada tertera di sini. Setelah itu, jika kalian merasa sudah itu, kalian isi sesuai dengan perasaan kalian. Jika kalian merasa sangat puas, kalian bisa isi di nomor 4 dan nomor 3 dan selanjutnya. Tapi jika kalian isi di nomor 1, berarti kalian baru bisa memahami materi pada hari ini. Oke, jelas? Kalian isinya hanya dengan beri tanda cek saja. Dan tidak membutuhkan waktu yang sangat banyak. Oke, boleh siapa satu orang bantu ibu untuk membagikan evaluasi? Baik, siapa? Buat orang. Bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi hari ini? Siapa yang bisa menjawabkan ataupun menerangkan perasaan yang telah didapatkan oleh dia pada hari ini? Kalian merasa senang sekali, Sangat luar biasa. Yang cowok bagaimana? Luar biasa. Oke, bagus. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Supaya apapun yang kita belajar hari ini